kemarin ini kita akan berada di pembacaan yang hari ke-15, oke? So, saya akan baca dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way untuk hari yang ke-15. Pertama sekali saya baca di dalam Lukas 2 ayat 22 hingga 38. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau yang melimpah-limpah sehingga akan tidak terkira banyaknya berkat Engkau kepada kami, termasuk nafas yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin mempelajari tentang firman-Mu, kami ingin mendengar, membaca, kiranya Engkau berikan kami pemahaman surgawi agar kami dapat menerimanya dengan mudah dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-harian. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, semuanya saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Oke, dalam Lukas 2 ayat 22 hingga 38 mengatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, adalah di Yerusalem yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia akan diurapi Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang yang menimbus jiwa sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Oke, saya teruskan, habis sudah untuk ayat dalam Lukas 2 ayat 22 hingga 38. Dan kita masuk ke dalam Desire of Ages untuk bab 5, yaitu penyerahan. Oke, Desire of Ages nomor 50 dan 51. Kira-kira 40 hari sesudah Kristus lahir, Yusuf dan Maria membawa dia ke Yerusalem untuk mempersembahkan dia kepada Tuhan dan untuk mempersembahkan korban. Ini adalah sesuai dengan hukum Yahudi dan sebagai pengganti umat manusia. Kristus wajib taat pada hukum dalam segala hal. Ia sudah menempuh upacara persunatan selaku ikrar ketaatannya pada hukum. Selaku persembahan untuk ibu, hukum Taurat meminta seekor anak domba yang berumur setahun untuk korban bakaran dan seekor anak merpati atau tekukur untuk korban kerana dosa. Akan tetapi hukum mengadakan peraturan jika ibu bapa yang bersangkutan terlampau miskin untuk membawa seekor anak domba, sepasang tekukur atau 2 ekor anak merpati, seekor untuk korban bakaran, yang seekor lagi untuk korban kerana dosa, dapat diterima. Segala persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah ia tidak bercacat. Persembahan ini membayangkan Kristus, dan dari sini jelaslah bahwa Yesus sendiri bebas dan cacat badani. Ialah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Bentuk tubuhnya bebas dari segala macam cacat. Tubuhnya kuat dan sehat, maka sepanjang umur hidupnya ia hidup menurut segala hukum alam, baik dalam hal badani maupun dalam hal rohani, yaitu satu contoh dari apa yang direncanakan Allah bagi semua umat manusia untuk ketaatan pada hukum-hukumnya. Penyerahan anak sulung berasal pada zaman purbakala. Allah telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung surga untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Karunia ini harus diakui dalam tiap rumah tangga dengan penyerahan anak sulung. Ia harus diasingkan untuk keimamatan sebagai wakil Kristus di antara manusia.
Dalam kelepasan Bani Israel dan Mesir, penyerahan anak sulung kembali diperintahkan. Ketika Bani Israel terikat dalam perhambaan kepada bangsa Mesir, Tuhan menyuruh Musa pergi kepada Firaun, raja Mesir, untuk mengatakan, inilah sabda Tuhan, bahwa Israel itulah anakku, yaitu anakku yang sulung. Maka sebab itu sabdaku kepadamu, banikanlah anakku pergi supaya ia berbuat ibadat kepadaku. Jikalau enggan engkau melepaskan dia pergi, nescaya aku akan membunuh anakmu laki-laki yang sulung. Musa menyampaikan kebamyah itu, akan tetapi jawab raja yang angkuh itu, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tuhan bekerja bagi umatnya dengan berbagai tanda dan mujizat, menjatuhkan hukuman yang maha dahsyat atas Firaun. Akhirnya malaikat maut disuruh membunuh anak sulung manusia dan hewan di antara bangsa Mesir supaya orang Israel terhindar. Akhirnya malaikat maut disuruh membunuh anak sulung manusia dan hewan di antara bangsa Mesir. Nokta. Supaya orang Israel terhindar, mereka itu disuruh membubuhkan di ambang pintu rumahnya masing-masing darah seekor anak domba yang telah tersembelih. Tiap rumah harus ditandai supaya bila mana malaikat itu datang untuk melaksanakan tugas mautnya itu, dapatlah ia melalui rumah-rumah Bani Israel. Setelah menjatuhkan hukuman di atas Mesir, bersabdalah Tuhan kepada Musa, sucikanlah bagiku segala anak sulung bagi manusia, baik binatang, akulah yang empunya mereka. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Setelah upacara Baitul Muqaddis dibentuk, diangkat Allah suku Lewi untuk mengambil tempat anak sulung seluruh Bani Israel guna bekerja di bait suci itu. Akan tetapi anak sulung masih tetap juga dianggap sebagai milik Tuhan dan harus dibeli dengan tebusan. Demikianlah hukum itu. Mempersembahkan anak sulung itu dibuat mengandung arti yang istimewa, meskipun merupakan peringatan untuk bagaimana ajaib Tuhan telah melepaskan Bani Israel. Dibayangkannya pula suatu kelepasan yang lebih besar yang akan dilakukan oleh anak Allah yang tunggal, sebagaimana darah yang dipercikan di ambang pintu telah menyelamatkan anak-anak sulung Israel. Demikian juga darah Kristus berkuasa menyelamatkan dunia. So, sampai di sini saja kita punya pembacaan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan ya, marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita daripada dosa kita. So, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran Engkau hari ini. Kasih Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami, beserta dengan kami, agar kami boleh mengaplikasikan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bye, jumpa lagi esok.